Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Begini Pak, saya kesini tujuannya untuk mewawancarai Bapak. Ini keterkaitan dengan pengambilan keputusan sebagai pemimpin. Bisa nggak Pak? Bisa, silakan. Langsung aja ya Pak. Nah, selama ini kan kita biasanya menemui masalah Pak. Nah, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus itu untuk apakah itu dilema etika atau rujukan moral? Yang pertama, saya mendengarkan dulu dari warga sekolah, baik itu siswa atau guru, kita dengarkan dulu apa yang dihadapi. Yang kedua, saya juga menggali informasi data pembanding dari warga sekolah yang lain, apakah itu dilematika atau apakah itu bujuk moral ya. Dari situ saya bisa mengambil kesimpulan ini dilematika bukan moral. Nah, bagaimana Bapak menjalankan pengambil keputusan itu sendiri, terutama untuk kasus-kasus di mana biasanya ada dua kepentingan Pak, apakah dia sama-sama benar atau dia sama-sama mengandung nilai kebajikan? Jadi kalau kita bicara kasus ya, kalau misalnya sama-sama benar dan sama-sama menginformasikan, maka kita punya nilai yang ketiga adalah mana yang paling bermanfaat ya, mana yang paling bermanfaat. Ketika dua-duanya sudah sama-sama benar, dua-duanya sama-sama menginformasikan, maka mana yang dampaknya lebih besar. Tapi yang selama ini terjadi kan kasus dilema etika atau rujukan moral itu kan ya kasus-kasus negatif. Ketika keduanya sudah sama-sama benar dan sama-sama menginformasikan, maka mana yang dampaknya lebih baik, bermanfaat bagi dunia pendidikan. Ya, benar sekali ya Pak. Biasanya kita itu kan memilah dulu mana yang benar dan mana yang terbaik untuk dunia pendidikan, karena biasanya dampaknya bagi yang lainnya. Oke, langkah-langkah atau prosedur yang biasanya Bapak ambil ketika melakukan dilema etika itu seperti apa Pak? Langkah-langkah yang pertama adalah identifikasi masalah. Jadi permasalahan seperti apa yang kita hadapi, kemudian kita mencari rujukan dari permasalahan itu. Kalau kita tidak berikan, biasanya peraturan menteri, rujukan kami atau surat-surat edaran. Yang ketiga, ketika permasalahan itu agak rumit, kita kumpulkan inti sekolah, para wakil dan kaprod. Kemudian yang keempat, pengambilan keputusan itu ada yang diputuskan sendiri, ada yang kita harus menggunakan warga sekolah, diantaranya wakil kepala sekolah dan kaprodi ketika menyangkut siswa. Ya, benar sekali ya Pak. Biasanya kan kita mengambil keputusan itu tidak boleh melenceng daripada aturan. Jadi kita harus tetap dengan adanya aturan itu sendiri dan juga berkolaborasi baik itu dengan kepesiswaan ataupun guru yang lainnya yang ada di sekolah. Selanjutnya, hal apa saja yang selama ini yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan untuk mendekati itu sendiri? Kalau saya sendiri ya, karena kebijakan tentang dilema etika dan kasus dilema etika dan sering dalam dunia pendidikan, yang paling efektif ketika yang pertama adalah kita kembali kepada
aturan yang berlaku. Yang kedua, kepada nilai-nilai yang ada atau norma-norma masyarakat yang berlaku, khususnya norma religius yang sering kita cari karena benar dan salahnya itu ada tolak ukur yang lebih pasti. Nah, selama ini yang menjadi tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan sendiri apa? Ya, tantangannya yang dalam mengambil keputusan ketika menyangkut orang-orang dekat di luar sekolah. Misalnya ketika kita sudah membuat aturan jurusan untuk pindah sekolah, misalnya itu hanya jurusan A boleh ke jurusan A, jurusan A nggak boleh jurusan B dan sebagainya. Nah, tantangannya ketika justru orang-orang terdekat itulah yang meminta. Ketika orang luar kita sudah punya aturan baku yang kita kenal. Ketika orang yang paling dekat dengan kita itu yang meminta, itu jadi tantangan terberat dan kita harus berlaku adil. Ketika orang luar bisa, orang dalam bisa, orang luar juga harus bisa. Ketika orang dalam diizinkan, maka orang luar pun juga harus diizinkan. Kita harus berlaku sama. Nah, untuk sebuah jadwal tertentu dalam penyelesaian masalah tertentu, itu biasanya terjadwal atau tidak, Pak? Untuk permasalahan sendiri tergantung kapan datangnya permasalahan. Karena masalah datang mendadak dari warga sekolah, dari orang tua dan sebagainya. Kalau penjadwalan tidak mungkin ya, permasalahan akan diselesaikan seperti jadwal. Tapi minimal hanya menunda untuk memutuskan itu mungkin ketika ada faktor-faktor yang harus dipertimbangkan. Jadi kalau penjadwalan tidak ada, jadi permasalahan harus diputuskan segera. Tapi ketika menunda dalam artian untuk mencari keputusan yang tepat itu bisa dilaksanakan. Berarti biasanya ketika ada masalah langsung diatasi ya Pak biasanya. Nah, adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan itu sendiri? Ya, jadi kalau seseorang biasanya tidak, tapi kita adalah komunitas. Adanya komunitas belajar kalau kita dalam pendidikan dalam PMM itu ada komunitas belajar. Nah, kami sebagai warga komunitas belajar yaitu MKKS SMK itulah tempat kami untuk berdiskusi ketika ada permasalahan-permasalahan termasuk kasus problematika rujukan moral, kita diskusi di situ. Kira-kira apa langkah terbaik, kemudian rujukan mana, peraturan mana yang mendukung, itu cepat kita mendapatkan petunjuk sehingga dalam mengambil keputusan lebih tepat. Karena biasanya ketika kita mengambil keputusan orang banyak itu Bapak lebih efisien dan rapi. Sekarang mungkin yang terakhir Pak, dari semua hal yang sudah tersampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dalam pengalaman pengambilan keputusan ini? Ya, pertama mengatakan pengalaman adalah guru yang terbaik, dan dalam pelaksanaan menjalankan kewajiban saya juga terjadi beberapa kali kasus dilematika dan rujukan moral. Maka pelajaran yang bisa kita ambil, jagalah nilai-nilai positif, aturan-aturan yang berlaku apapun itu ketika menghadapi permasalahan atau kasus dilematika dan rujukan moral. Intinya kita itu saling berkolaborasi dan tetap dalam aturan serta menjaga nilai-nilai moral pada itu sendiri ya Pak. Ya mungkin itu yang dapat saya wawancara kepada Bapak. Terima kasih untuk waktunya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Gimana kabar Pak hari ini? Baik, sangat baik. Alhamdulillah baik. Tapi ini Pak, tujuan saya datang ke sini ingin mewawancarai Bapak untuk tentang praktek pengambilan keputusan saya Bapak sebagai presiden. Bisa nggak Pak? Siap. Nah kalau begitu Pak kita langsung saja. Yang pertama, bagaimana Bapak selama ini mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan penyimpangan etika atau rujukan moral? Jadi begini, pada saat Anda ditunjuk sebagai seorang pimpinan, ini persoalannya adalah seorang kepala sekolah.
sudah menjadi suatu yang lumrah, akan sedikit keputusan yang mudah yang bisa Anda ambil. Karena menyadari atau tidak, kalau suatu saat Anda dipecat sebagai pimpinan, keputusan Anda itu sangat berpengaruh sekali pada semua aktivitas akademika yang ada di sekolah yang ada. Begitu juga dengan kasus seperti yang Anda lontar. Jadi bagaimana cara saya menganalisis hal itu? Sebenarnya simpel saja. Seorang kepala sekolah, seorang pimpinan harus mampu melihat apakah kasus itu seperti yang Anda katakan masuk kriteria yang mana, tergantung dari besar kasus itu dan pengaruhnya pada sekolah, khususnya pada itu. Benar sekali Pak, bahwa biasanya kita mengidentifikasi itu apakah dia berdampak pada siswa atau hubungan kita sendiri sama gurunya. Benar. Nah, pertanyaan saya berikutnya, bagaimana Bapak menjalankan pengambil keputusan di sekolah itu pada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama benar? Ya. Biasanya kalau saya ada kasus seperti ini, saya lihat dulu skop kasus ini besar, sedang, kecil. Nah, tetapi ya, kasus ini, ya, kasus-kasus yang ada ini, saya mengidentifikasikannya itu berdasarkan besar kecilnya pengaruhnya bagi sekolah. Seperti yang saya katakan tadi, kalau kita pendidikan dari sekolah, ya, apapun keputusan kita, baik buruk, besar, kecil, itu intinya nanti akan ada pada siswa. Jadi kalau kita memiliki presiden itu harus istilahnya itu gitu. Oh, ini kasus besar, ini kasus kecil, oh ini yang bisa diselesaikan secepatnya. Oh ini yang perlu ada jadwal itu bisa ada. Biasanya yang adil pasti kita utamakan. Kalau yang masih kecil kasusnya berarti bisa nanti, tapi tidak menutup kemungkinan itu tidak diselesaikan. Itu yang saya bilang ya. Nah, untuk atau prosedurnya itu seperti apa Pak? Kalau misalnya ada kasus yang biasanya saya lakukan, karena yang namanya di sekolah ini kan banyak sebenarnya kasus yang diselesaikan oleh seorang kepala sekolah. Makanya pada saat kita akan menghadapi tahun kebenaran seperti pernah saya pelajari waktu saya di kepala sekolah, kita istilahnya itu membuat suatu perencanaan, kemudian kita menganalisis sekolah itu sebenarnya apa sih permasalahan itu, apakah permasalahan itu sifatnya yang berhubungan dengan hubungan antara guru dan guru, kemudian apakah hubungan guru dengan murid, hubungan guru dengan kepala sekolah, bahkan hubungan antara siswa dengan siswa. Itu kita buat petaknya, permasalahan. Kemudian dari semua permasalahan itu kita cari mana yang memang selesai cepat. Kita selesai seperti kata Ibu tadi, yang sifatnya urgent, substantif. Nah, jadi jauh sebelum itu seorang kepala sekolah dia sudah tahu. Oh ini misalnya maaf ya, misalnya masalah kita ini permasalahan yang dasarnya keaktifan gitu. Maka seorang pimpinan dia sudah harus tahu. Oh ini loh. Kemudian ada permasalahan, apa permasalahan? Bukan berarti kita istilahnya, oh ini permasalahan ini tidak penting, oh ini tidak begitu tidak. Kita cari dulu yang urgensinya seperti kata Ibu tadi, substansi. Nah, hal apa saja yang selama ini yang Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan itu sendiri dalam proses pemilihan? Kalau pengalaman saya selama ini, salah satu teknik efektif dalam menangani masalah ilmu etika ini adalah sebenarnya persuasi ya. Kita cari dulu akar permasalahannya, kasusnya seperti apa saja yang terlibat dalam kasus itu. Kemudian, seperti saya katakan tadi, yang namanya kita mengurus orang banyak ini, gitu ya.
apalagi yang namanya guru-guru, bapak ibu guru itu ya sama seperti sekolah. Secara akademika mereka juga seorang sarjana. Cuma menangnya kepala sekolah ini dia punya SK untuk menjadi kepala sekolah. Tapi satu hal yang perlu digarisbawahi dan diingat bahwa jam terbang seorang guru pada saat dia nanti menjadi seorang pendidik bisa menjadi. Makanya saya sangat berharap Pak Ibu sebagai guru saya, apalagi dengan adanya kegiatan pelatihan ini, saya berharap apapun yang terjadi di sekolah ini dia analisis dan pelajari. Ini nanti sangat berguna bagi ibu harus seperti itu. Itu ya Pak. Karena pengalaman itu kan pasti disampaikan Pak dari bawah dulu ya. Nah sekarang hal-hal yang selama ini merupakan tantangan bagi Bapak mengambil keputusan itu apa? Tantangan terbesar itu justru ada pada seorang pimpinan. Dengan bagaimanapun, kalau seandainya kasus itu ya, menimpa pada orang-orang yang terkadang justru yang saya berikan kepercayaan. Secara notabene dia dekat dengan saya hubungan manusia. Ini seperti dua dalam mata pedang. Dia mempunyai dua sisi mata pisau. Itu tergantung mentalitas seorang pemimpin. Apakah dia sanggup tidak membuat keputusan yang memang sesuai dengan kriteria. Jadi pada mentalitas, moralitas mental, moralis saja. Nah, sekarang Pak untuk mengikuti sebuah ataupun menyelesaikan permasalahan itu Bapak punya jadwal khusus seperti itu? Jadi begini, ya, misalnya begini, seperti saya katakan tadi, di sekolah ini banyak permasalahan yang timbul. Kemudian dari semua permasalahan itu saya klasifikasikan besar-besarnya permasalahan, ya. Kemudian efek apa sih sebenarnya yang timbul kalau seandainya ini tidak cepat untuk diselesaikan. Tapi pada intinya, saya menjadwalkan dalam arti menjadwalkan tidak tertulis, tapi saya menggunakan sistem prioritas. Mana permasalahan yang efek negatifnya itu lebih besar, ya, itu yang saya gunakan. Karena yang lebih besar efek negatifnya itu kan lebih berbahaya, apalagi kita ini kan namanya lingkungan sekolah, siswa yang kita bina kan, jadi takutnya lebih ke siswanya efek negatifnya. Nah sekarang adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam menyelesaikan kasus-kasus di wilayah itu? Berarti kalau ditanyakan seseorang, berarti personal. Saya justru dalam pengelolaan sekolah itu yang semuanya ada kasus yang seperti semua guru itu saya libatkan. Jadi sebagai seorang pimpinan saya tidak harus otoriter. Berarti saya seorang pemimpin, tapi semua keputusan di tangan saya tidak. Ibu saya itu, walaupun ibu maaf hanya seorang guru kelas. Tapi kalau memang ibu punya potensi membantu saya menyelesaikan masalah, saya libatkan. Jadi saya tidak menjauh harus ini sini. Bahkan wakil saya itu, kalau memang dia bersifat tidak subjektif, saya tanyakan semua stakeholder yang ada di sekolah ini, saya dengarkan. Kemudian dari paparan mereka tadi tentang masalah itu gimana penyelesaiannya, saya saring, kemudian saya ambil ya. Jadi jelas sekali Pak, karena kita itu intinya berkolaborasi, bekerja sama. Karena ketika beberapa pemikiran itu digabung menjadi satu, otomatis akan mendapatkan solusi yang baik ya. Nah yang terakhir, pembelajaran yang Bapak petik dalam pengambilan keputusan itu apa Pak? Semua keputusan ini yang perlu diingat besar nanti. Apapun keputusan ini dalam sebuah
atau satu permasalahan besar atau kecil. Menurut Ibu, siapa orang yang paling merasa akibat putusan itu? Siswa kan? Siswa. Jadi dalam hal ini, sebelum kita membuat pengelolaan keputusan, membuat keputusan, ingat, keputusan akhir apapun keputusan kita, siswa yang menentukan. Jadi perlu diingat, siswa itu sebagai barometer. Kalau kita membuat keputusan, jangan sampai keputusan itu nanti mengakibatkan justru mereka yang sangat berbeda. Memang kita untuk memajukan anak bangsa dan sekolah itu otomatis kita berkaitan dengan siswa yang paling utama. Betul. Ya mungkin itu saja Pak yang saya tanyakan kepada Bapak hari ini berkaitan tentang pengambilan keputusan selaku Bapak sebagai Terima kasih Pak untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Oke, alhamdulillah ya Bu. Semoga kita selalu sehat walafiat untuk menjalankan tugas kita ya Bu. Amin. Begini Bu, ini kan saya diminta untuk wawancara tentang praktek pengambilan keputusan. Ya. Ibu punya waktu kan? Alhamdulillah ada. Terima kasih Bu atas waktunya. Oke, langsung saja pada wawancaranya ya Bu. Oke. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu menangani atau mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Jadi di dalam dunia kerja kita ini, khususnya dunia pendidikan, sering sekali kita menemukan masalah atau kasus-kasus, entah itu terjadi dengan rekan sejawat, kadang bisa juga terjadi pada peserta didik. Nah, dari kasus-kasus tersebut kita lihat kalau dia itu ada dua kepentingan yang bertentangan tetapi sama-sama bernilai benar, nah itu kita golongkan ke dalam dilema etika. Yang paling sering kita temui dilema etikanya adalah pada saat kita harus mempertimbangkan antara taat peraturan dengan rasa kasihan. Di satu sisi kita pengen menegakkan keadilan, di sisi lain tapi kita juga ada rasa kasihan. Kemudian khususnya di dunia pendidikan kita sering sekali menemukan berbagai masalah maupun kasus-kasus, entah itu berkaitan dengan rekan sejawat maupun berkaitan dengan peserta didik. Dari kasus-kasus yang sering kita lihat, terkadang ada kasus-kasus itu menyangkut dua kepentingan yang berbeda atau bertentangan tetapi sama-sama mengandung nilai benar. Jadi menurut kita itu tuh sama-sama benar. Nah, itu kita golongkan ke dalam dilema etika. Dilema etika yang paling sering kita temui adalah pada saat mempertentangkan antara rasa keadilan dengan rasa kasihan. Nah, sedangkan bujukan moral itu jika ada dua hal yang saling bertentangan tapi kita sudah tahu pasti yang satu itu bernilai benar, yang satu salah. Jadi kalau dilema etika itu dua hal benar, dua-duanya benar, kalau bujukan moral yang satu Benar sekali Bu, bahwa kita dalam rekan sejawat pun biasanya kan atau dengan di bawah kita sendiri kita memiliki pendapat yang berbeda, tetapi itu sama-sama benar, itu merupakan dilema etika. Sedangkan untuk moral itu kan, untuk bujukan moral satunya itu kita tahu bahwa salah dan satunya itu bahwa benar, tetapi ada kandungan dari ada rasa kasihan ataupun juga pada kepedulian. sering sekali. Ya Bu, sering benar. Nah yang berikutnya bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan terutama pada kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebenaran. Oke. Biasanya setelah kita menemukan kasus itu kita identifikasi dulu siapa-siapa yang terlibat. Nah dari itu nanti kita akan mengetahui fakta-faktanya, entah dengan cara kita mengumpulkan data hasil observasi atau mungkin bertanya langsung dengan yang bersangkutan.
Setelah itu yang paling penting adalah pada saat kita mengambil keputusan, kita harus memperhatikan resiko yang akan terjadi. Misalnya kita mengambil keputusan A, imbasnya nanti terhadap pihak A bagaimana? Atau kita mengambil keputusan B, imbasnya juga nanti terhadap pihak-pihak yang terkait itu bagaimana. Jadi harus benar-benar kita pikirkan supaya hasilnya bisa seefektif dan objektif mungkin. Nah, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Yang pertama, kita kenali dulu di dalam kasus itu nilai-nilai apa saja yang cocok dengan situasi tersebut. Jadi nilai-nilai apa saja yang dilanggar. Kemudian yang kedua, kita kumpulkan dulu fakta-faktanya. Kemudian kita analisa siapa-siapa pihak yang terlibat. Setelah itu, dari hasil mengumpulkan fakta tadi juga kita perlu mendiskusikan dengan pihak-pihak yang terkait. Setelah kita tahu siapa-siapa orangnya, sebisa mungkin kita diskusikan secara langsung. Nah, jika cara tersebut kita masih belum menemukan solusi, kita perlu bantuan orang lain. Seringkali terjadi misalnya ada masalah dengan siswa, biasanya kan kita akan melibatkan wali kelasnya. Kemudian kalau ada guru mapel yang terkait, kalau nggak ada mungkin bisa di skip. Kemudian kita punya guru BK. Nah, setelah itu juga ada dari kesiswaan, baik wakil kepala sekolah bidang kesiswaannya maupun para stafnya. Jadi jika tim yang menyelesaikan, diharapkan nanti hasilnya bisa lebih objektif. Benar sekali Bu, bahwa pengambil keputusan itu tidak harus satu pemikiran. Kita perlu beberapa pemikiran untuk mendapatkan hasil yang objektif tadi. Nah, hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Oke, hal-hal yang penting itu yang pertama, pada saat mengambil keputusan itu harus berdasarkan hati nurani kita dulu. Nah, setelah itu pada saat keputusan ini diambil harus berkaitan dengan kepentingan orang banyak. Walaupun kita mendengarkan nurani, tapi kita juga tidak boleh egois. Nah, kita harus memperhatikan kebaikan orang banyak. Kemudian kita juga harus memperhatikan prinsip-prinsip. Misalnya ada kasus terhadap siswa di sekolah, kan ada aturan, berarti kita kembali ke aturan. Kemudian yang terakhir, walaupun kita harus kembali ke aturan, tapi kita juga harus tetap memelihara rasa peduli. Jadi itu tadi kita menggabungkan antara peraturan dan rasa peduli atau kasihan itu supaya kita dapat jalan tengahnya. Nah, hal apa saja yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika biasanya? Oke, kalau ada kasus pada peserta didik atau siswa biasanya agak berat, yang sering kita alami adalah biasanya kita pertimbangkan dulu kepentingan individu dengan masyarakat. Kemudian yang itu tadi juga sering saya sebut berulang-ulang, antara rasa keadilan dengan rasa kasihan. Itu yang harus benar-benar kita pertimbangkan. Di satu sisi kita ingin menegakkan keadilan, tapi di sisi lain dengan berbagai macam pertimbangan dari pihak peserta didiknya juga kita kadang merasa kasihan. Kemudian ada juga prinsip kebenaran. Nah, prinsip kebenaran ini juga penting. Terakhir kita harus memikirkan keputusan ini nanti dalam jangka pendeknya bagaimana, jangka panjangnya bagaimana. Misalnya tadi terhadap siswa, kalau kita ambil keputusan ini kira-kira untuk jangka pendeknya bagaimana, terus untuk masa depan dia juga bagaimana. Jadi harus benar-benar dipertimbangkan. Jadi memang kita mempertimbangannya tadi sesuai dengan kepedulian dan juga rasa kasihan ya Bu. Itu yang paling sering Ya, menjadi tantangan kita. Tantangan kita benar. Dan juga biasanya juga keterkaitan dengan ekonomi dari keluarganya. Nah, berikutnya apakah Ibu memiliki sebuah ataupun jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian dilema etika, dan apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki jadwal tersendiri? Oke, untuk jadwal khusus itu tidak ada. Biasanya semua itu terjadi secara situasional dan kondisional.
jika ada kasus yang urgent, sebisa mungkin segera kita selesaikan supaya tidak merembet kemana-mana. Jadi begitu ada kasus, kita coba alokasikan waktu, kemudian kita undang pihak-pihak yang terkait, segera kita diskusikan, cari solusi supaya cepat diselesaikan. Jadi tidak ada waktu khusus. Berarti tergantung dengan ruang dan waktu ya Bu. Nah di sini adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan pada diri Ibu? Pada kasus yang terjadi pada peserta didik itu kita punya tim ya. Kami punya tim yang seperti saya sebutkan tadi, biasa kalau ada masalah siswa akan dimulai dari wali kelasnya, kemudian kalau ada guru mapel yang terkait, kemudian dibantu oleh guru BK, kemudian juga tadi dari staf kesiswaan, karena hasil pemikiran beberapa orang itu tentu akan lebih baik daripada hasil pemikiran satu orang, sehingga nanti keputusan yang dihasilkan itu tidak ada merugikan pihak manapun, kemudian sifatnya juga objektif. Nah ini yang terakhir Bu, dari semua yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang bisa Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan di Lema Etika itu sendiri? Jadi ternyata dalam kehidupan sehari-hari itu kita sering sekali bertemu atau menemukan dilema etika. Nah, cara penyelesaiannya sebenarnya cukup sulit. Tetapi kalau kita bekerja dalam satu tim dengan saling mengeluarkan pendapat, saling tolong-menolong mencari solusi, itu masalah akan lebih mudah diselesaikan. Jadi untuk menyelesaikan dilema etika itu lebih baik kalau kita lakukan dengan musyawarah, baik itu skala kecil, entah diskusi antara 2-3 orang, ataupun skala besar jika masalahnya mungkin menyangkut lebih banyak orang. Jadi penting sekali bermusyawarah. Benar sekali Bu, bahwa bermusyawarah, berkolaborasi, bekerja sama lebih daripada 2 orang atau 1 orang itu lebih bagus, karena dengan banyak pemikiran kita akan mendapatkan hasil yang lebih baik ya. Oke, mungkin itu saja Bu untuk wawancara dalam praktek pengambilan keputusan hari ini. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.